Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore Bung Meldi Rendra. Nih Kemenkominfo nih ini terus nih ngebuka. Jadi masih ini kalau orang lahiran tuh masih ngebuka 2-3 ya, belum belum banyak ngebuka gitu sih. Ya Bung Firdaus. Nah, Ya, jadi karena korupsi ya memang kalau bukaannya tuh apa kecil namanya nih. kalau kita Ah, betul. Jadi pelit banget, dipirit gitu ya. Padahal kalau memang momentumnya bisa dilebarin, sekalian aja dibrojolin semua begitu. Jadi tapi kadang-kadang orang jangan dibrojolin semua. Nanti kalau brojol semua, nanti banyak yang terkaget-kaget. Nanti semuanya keseret begitu. Nah ini mumpung di Kemenkominfo lagi ada momentum bagus gitu ya. Ada proses bersih-bersih penegakan hukum, kemudian ada PLT-nya Pak Mahfud MD di sana. Nah, kita coba dorong, jangan-jangan memang ada sesuatu yang lebih besar gitu ya, selain hanya persoalan BTS 4G, artinya ada yang lebih mendasar yang bisa kita dorong perbaiki. Jadi kalau memang itu bisa dilakukan, kenapa tidak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, begitu ya Bung Meldi ya? Iya, saya berharap Pak Mahfud ngegas Bung Firdaus, kemudian ada 4 alumni ITB yang tersangka kan. Nah, kita berharap 4 alumni ITB ini atas nama bangsa Tuhan gitu ya, dia menjadi justice collaborator untuk membuka masalah ini, ya kan? Inilah yang menyelamatkan dia martabatnya ITB untuk itu. Gimana nih, Bung Firdaus? Ya memang kalau kita bicara institusi atau apa ya, buat kita ya, kita yang diajarkan di dalam spirit in harmonia, progressio, demi Tuhan, bangsa, dan alma mater, gitu. Ini menjadi tamparan juga untuk kita. Ternyata terlepas apapun perannya, itu diduga ada beberapa juga teman-teman kita yang terseret, terbawa atau ikut terlibat dalam praktek-praktek yang diduga tidak benar atau berimplikasi kepada tindak pidana korupsi. Ya ini satu tamparan, satu pembelajaran lah. Nah yang kedua memang kalau kita mau coba mengambil dari titik yang lebih jauh ke depan, kan kita tidak ingin dalam kasus ini hanya dilakukan proses koreksi gitu ya. Artinya yang membenarkan apa yang salah, tapi kita sebenarnya tidak pernah mengurai kemudian menemukan kira-kira akar permasalahannya apa. Jadi dalam manajemen kan kita diajarin analisis akar persoalan, root cause analysis gitu. Nah kita berharap nanti masuknya Pak Mahfud MD, dia melihat kemudian membongkar kira-kira akar persoalannya seperti apa, sehingga tidak lagi menjadi pembenahan artifisial, pembenahan yang hanya di permukaan, ganti menteri nanti kejeblos lagi, nanti kita kaget-kaget juga, ada teman kita lagi gitu. Nah kalau kita berkaca dari itu ya Bung Meldi ya, jadi Kemenkominfo kan memang semakin kementerian yang punya peran yang semakin besar. Jadi saya lihat dalam 10 tahun terakhir gitu ya, perannya semakin besar. Karena apa tadi? Karena dorongan, jadi dipush oleh kemajuan kebutuhan teknologi. Jadi e-government, e-planning gitu ya, kemudian tanpa batas, kemajuan teknologi segala macam. Mau tidak mau gitu ya, kementerian ini harus menjadi salah satu lokomotif di dalam kesejahteraan Indonesia. Gitu. Artinya perannya diperbesar, dia harus lebih visioner ke depan gitu. Nah memang ini juga yang membuat kenapa gitu dalam beberapa tahun terakhir kita lihat mungkin sejak zamannya PSBY ya, Kemenkominfo ini dapat beberapa kucuran dana-dana yang besar, dana teknologi, dana merambah keterisolasian, dana untuk membuka bulbul keterbelakangan begitu. Ada proyek-proyek teknologi, proyek-proyek infrastruktur di sana. Jadi ini yang menjadi tantangan besarnya di sana begitu. Nah, kalau kita lihat dari karakter itu ya, jadi selain dari belanja-belanja pegawai, jadi banyak sekali. Jadi kalau lihat dari proporsinya, Kemenkominfo ini belanja modalnya itu sangat banyak. Walaupun kalau kita bicara dari sisi nominal ya, Kemenhan yang paling besar, Kemenhan, PU itu paling besar. Tapi kalau bicara konteks belanja modal, begitu salah satu yang besar itu proporsinya adalah Kementerian Informasi begitu. Nah sayangnya kalau kita lihat kita berkaca dalam kasus PBJ ya Bung Meldi ya, beberapa kasus PBJ gitu ya, bahwa belanja modal ini sebenarnya satu sisi itu gampang-gampang mudah untuk dimonitoring, gampang-gampang mudah untuk membuat orang terlena. Kalau gampang karena apa misalnya? Membuat orang tetap terjaga ya karena karena dia belanja modal bentuknya fisik, bisa dilihat. Beda dengan belanja sosial atau hibah. Jadi Anda beli peralatan, beli teknologi gitu ya, atau kecuali software ya. Tapi mostly dia adalah fisik, bisa dilihat gitu. Nah tetapi
Kemenko, Kementerian Kominfo itu juga punya tantangan. Ini peralatan harus disebar, digelar di seluruh santero Nusantara. Mulai dari yang gampang dilihat, auditor bisa periksa, sampai daerah yang notabene sangat terpencil. Auditor pun tidak mau datang ke sana. Jadi kenapa misalnya BTS itu di pelosok atau membangun antena atau receiver di mana di puncak gunung? Kita tanya auditor BPK, Pak, dia auditnya itu? Enggak, Pak. Kenapa? Dana operasionalnya yang sekian juta, Pak. Tapi kami masuk ke sana, pesawatnya segala macam, sewa perahu, naik nyusur sungai, enggak nutup, Pak. Jadi gimana caranya? Sampling. Nah, itu juga kemarin kalau kita lihat BPKP menggunakan mekanisme remote ya untuk memverifikasi ya, lihat oh iya BTS-nya ada atau tidak gitu. Kemajuan teknologi tidak salah dioptimalkan betul. Tapi karena tadi susahnya gitu ya dalam sisi pengawasan tanda kutip gitu, maka belanja-belanja ini juga begitu menggoda orang. Ya udah deh kita coba mainin aja ya. Kan siapa sih yang mau periksa gitu ya? Jauh di remote sana di Halmahera sana atau di Papua sana di puncak gunung gitu ya. Barangnya 10 kita bikin 8, tingginya misalnya 300 meter kita buat 100 meter gitu ya. Mereknya ini kita jadi gantikan ini, misalnya umurnya buat 5 tahun kita buat hanya setahun sekali misalnya begitu. Itu yang mendorong kenapa belanja modal gitu. Kemudian yang kedua juga kalau kita lihat dalam skema belanja modal ini kan high tech ya Bung Meldi ya. Nah kalau dia high tech gitu ya, kemudian terbatas, maka vendornya terbatas, teknologi terbatas. Nah kalau sudah masuk dalam skema-skema ini, Perpres PBJ itu memberikan ruang. Cara ruangnya bagaimana? Tidak perlu lelang umum. Penunjukan langsung aja, karena spesifik. Karena vendornya terbatas, teknologinya tidak ada, misalnya begitu. Nah, ini juga yang jadi salah satu celah misalnya. Oh iya, ini juga dimungkinkan tidak perlu tender, tidak punya pesaing gitu ya. Kemudian diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu, begitu. Nah, ini yang menurut saya beberapa skema gitu. Jadi keretanan yang sangat tinggi untuk Kementerian Kominfo sehingga kalau kita mau refleksikan lagi, jangan-jangan tidak hanya BTS, tapi ada proyek-proyek mungkin yang lain ya, karena banyak sekali program-program di Kementerian Kominfo ya, ada USO, ada dulu broadband klinik, saya ingat pengadaan truk atau mobil ya, mobile gitu ya, untuk bagian dari internet juga, pembuka isolasi, dan kalau tidak salah juga ada temuan-temuannya begitu. Nah, apakah ini gitu ya, memang gitu ya, menjadi satu kendala, menjadi satu tantangan yang harus segera dibersihkan, segera diperbaiki gitu. Nah, mungkin sarannya kalau sebagai rakyat Indonesia, Pak Mahfud, coba Inspektorat menggelar semua persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Kominfo apa saja, temuan-temuannya apa saja, kemudian bagaimana tindak lanjutnya. Karena kan kalau kita lihat inspektoratnya sempat kosong berapa bulan ya, gitu. Nah, coba diinventaris lagi, dilihat, jangan-jangan selama ini hanya persoalan pembedahannya hanya artifisial, tapi persoalan mendasarnya gitu ya, rent seeking-nya gitu di lantai bawahnya itu rent seeking-nya tidak kelihatan. Gitu. Jadi itu catatan awalnya kenapa Kominfo kalau kita lihat ini sebagai puncak gunung es gitu ya, yang kita belum bedah adalah dasarnya. Jadi badan dari gunung esnya seperti apa begitu. Saya kira di Irjen dan Inspektorat dan juga mungkin di KPK dan juga di lembaga-lembaga lain ya, lembaga BPK juga, yang ahli-ahli teknik ini juga harus dijadikan auditor nih, Bung Firdaus. Jadi auditor ini kan selalu erat kaitan dengan orang-orang keuangan atau orang ekonomi, tapi juga harus digeser karena perkembangan teknologi. Auditor juga bisa didorong adalah pakar-pakar teknologi. Ya, kalau kita bicara dalam skema pemeriksaan atau pengawasannya itu sudah ada tupoksinya, Bung Meldi. Jadi di dalam pemeriksaan gitu ya, baik itu BPK atau BPKP untuk jenis pemeriksaan apapun, dia juga bisa melibatkan para ahli gitu ya, para expert gitu, baik itu teknologi, IT, segala macam gitu. Jadi karena keterbatasan kompetensi atau kemampuan yang ada dimiliki oleh auditor BPK atau BPKP, bahkan APH ya, dia bisa meminta pertimbangan atau opini dari expert, baik itu dari kampus atau dari korporasi. Nah, walaupun sekali lagi, kalau kita bicara ini ada faktor-faktor lain ya, faktor-faktor semacam kedekatan dalam kelompok-kelompok tertentu ya. Nah, bisa jadi misalnya, oh ya, kalau kelompok dari ini tertentu, bisa jadi misalnya opininya tidak cukup independen, tidak cukup imparsial misalnya, sehingga seharusnya dikatakan ini salah, tapi dikatakan benar, atau ini benar, ini menjadi salah begitu. Ini juga salah satu pertimbangan di dalam mekanisme pengawasan gitu. Jadi
Ya, sekali lagi memang tantangannya pertama untuk yang IT atau informasi teknologi ya, gitu. Memang dalam konteks pengawasannya kita agak tertinggal teman-teman baik itu internal atau eksternal gitu ya. Kita begitu mudah diyakinkan dalam kurung dibohongi gitu atau dikelabui. Oh ini teknologinya begini Pak, ini mesti begini, sama seperti chip untuk iktp gitu, kita harus bayar sekian gitu ya, padahal ya begitu-gitu aja. Kebetulan saya tidak paham teknologi gitu, gaptek sekali. Nah, jangan-jangan juga polanya begitu gitu. Jadi dalam konteks di internalnya ya sudah kita serahkan kepada ahlinya, tapi kalau ahlinya tidak cukup baik, tidak cukup integritas, ya akhirnya kita yang terperosok. Dan ini mungkin yang tercermin dalam kasus untuk BTS ya, bahwa kajian kebutuhan yang diinisiasi oleh satu kelompok universitas misalnya, kan salah satu tersangkanya berasal dari satu universitas ya gitu ya, itu juga itu yang malah menjerumuskan tanda kutip dijadikan sebagai alat legitimasi kebutuhan proyek ini begitu. Jadi jadi kalau kita mau coba tarik ya, coba deh Pak Mahfud atau teman-teman di Kominfo, ya sudahlah gitu ya, kalau dulu memang ada persoalan, sekarang diperbaiki, kita coba bongkar semua, kita evaluasi dari hulu ke hilir, kita lihat ini persoalannya apa gitu. Jangan-jangan memang ada perusahaan yang laten, yang begitu begitu masif, tetapi kita hanya berani menyentuh di permukaan gitu ya. Jangan-jangan ada kepentingan kelompok tertentu, oligarki tertentu dalam kepentingan. Ya karena sekali lagi kan teknologi informasi gitu ya, ini sekarang begitu booming, banyak yang menyediakan, banyak ini ceruk pasar keuntungannya begitu besar misalnya. Jadi ada kelompok tertentu yang coba memonopoli, coba menentukan, ya sudah ini saja gitu ya, dengan harapan cuannya lebih besar, bisa lebih dipotong lebih banyak, kemudian bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain gitu, untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih politis, lebih, ya saya tidak tahu begitu ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi begitu, Bung Meldi. Ini kasus ini, Bung Diping, bisa sesar nih persalinannya dengan menggunakan justice kolaborator. Iya, jadi kalau kita mau coba dorong, jadi teman-teman teman-teman yang paham kondisinya, teman-teman yang melihat bisa menceritakan lebih luas, saya pikir ini momentum untuk membuka, mengekspos seluas mungkin. Jadi kalau teman-teman yang paham, yang bisa melihat, ya memang memenuhi syarat untuk justice kolaborator, tidak perlu harus mendapat sertifikat justice kolaborator ya, atau tapi ceritakan saja gitu ya, dibuka saja seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kalau perlu kita bisa ceritakan, oh ya praktek yang umum itu seperti ini loh di kementerian ini. Tidak hanya kementerian ini, tapi juga melibatkan institusi lain gitu. Jadi teman-teman juga bisa memberikan kontribusi, paling tidak kalau berangkatnya dari kampus sebagai masyarakat akademik, masyarakat yang memang diberikan nalar dan keberpihakan yang jelas, itu mendorong perbaikan di dalam, terutama misalnya kementerian, Kominfo, atau mekanisme yang lain. Jadi kita sih berharap ya Bung Meldi ya, ada satu dua yang bisa membuka ya, karena kalau kita lihat ini kan gulirnya akan panjang nih, paling tidak dalam momen sampai 2024, atau kalau nanti akan dibongkar lagi, dibuka lagi. Nah, teman-teman yang bisa menceritakan atau siapapun lah begitu, kita dorong menjadi pembuka, peniup fluid, justice kolaborator, dan kita akan dorong bersama-sama gitu. Kita tunggu saja gitu. Terima kasih Bung Firdaus Ilyas. Sama-sama, terima kasih banyak Bung Meldi Rendra. Selamat sore, salam Indonesia bersih.